hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Shalom adik-adik. Nah, bertemu lagi bersama kakak-kakaknya di ibadah gabungan. Oke, sebelum kita mulai ibadah nih, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Apa ya, Kak Jen? Apa ya? Kalau gitu, yuk kita lihat sama-sama. Ayo. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian dengan judul apa nih, Kak Talita? Kita mau ngangkat pujian dengan judul Dari Terbit Matahari dan It's Good to See You Here With Me. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah gabungan kami.
Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita itu sudah ada berdoa, habis itu puji nama Tuhan. Habis itu kita mau puji nama Tuhan lagi nih. Kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri dan kita puji nama Tuhan dengan judul Allahku Dahsyat. Musik. Siap-siap. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi apa? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita sama-sama dari awal. Kalian lebih semangat lagi ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi dari barat sampai ke timur, nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus di sanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Hey, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Serahkan haleluya. Adik-adik, sebelum persembahan, mari kita mengangkat satu pujian yang dalam judul lagunya tuh ada Doraemonnya, ada Power Ranger-nya. Kira-kira apa ya Kak Talita? Oh, judulnya itu adalah Yesus Jagoan Kita. Musik. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku
Baiklah adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Seperti biasanya, kita siapkan amplop persembahan, tulis tanggal hari ini yaitu Minggu tanggal 8 November 2020. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Bapa. Berkati juga tangan anak-anak yang memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, Di Sini Aku Bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Minggu dan kakak-kakak remaja dimanapun kalian berada. Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Yeay. Oke, di sini Kak Esther mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu hari ini. Ada Kak Talita dan Kak Jen dan juga Kak Windy. Oke, kakak-kakak sekolah minggu harus tetap semangat ya dalam melayani Tuhan melalui adik-adik kita di lingkungan gereja Gloria. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan buat kita semua bahwa ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja masih kita lakukan secara online. Iya. Walaupun secara online, Kak Esther yakin dan percaya ya, adik-adik tetap setia, tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu semua kita lakukan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kira-kira di kondisi seperti ini adik-adik harus kita memperhatikan beberapa protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Adik-adik sudah tahu? Pasti sudah tahu ya. Kita simak videonya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
Ya, itu ya pesannya ya. Jadi kita harus tetap taat pada protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jangan lupa juga adik-adik harus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan semua kegiatan kita seperti biasanya. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau menginformasikan juga. Adik-adik tahu nggak? Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Betul sekali, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Banyak tuh yang nanya sama kakak-kakak sekolah minggu, sama Kak Esther juga. Kak, sekolah minggu nanti mengadakan Natal apa tidak? Ya, Kak Esther jawab sekarang ya. Sekolah minggu kita memang tidak merayakan Natal seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu di gedung gereja. Tetapi jangan sedih dong. Perayaan Natal sekolah minggu tetap ada, cuma caranya saja yang berbeda untuk tahun ini adik-adik. Jadi kakak-kakak sekolah minggu nanti akan datang ke rumah adik-adik. Kita akan membuat titik kumpul, jadi adik-adik nanti tidak jadi satu tetapi dipecah-pecah. Nanti kakak-kakaknya akan datang ke titik kumpul yang sudah ditetapkan. Titik kumpulnya akan Kak Esther informasikan di minggu-minggu berikutnya ya sayang ya. Nanti pada saat itu kita akan merayakan Natal secara kecil-kecilan di tiap-tiap kelompok-kelompok kecil itu. Jangan lupa loh, ada juga loh hadiah Natal buat kalian semua. Ya, Kak Esther harap bukan hadiahnya yang ditunggu, tetapi sukacita Natalnya yang kita rindukan itu yang boleh mengisi hati dan pikiran kita. Oke adik-adik, pada kesempatan ini juga Kak Esther tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua, baik anak sekolah minggu, kakak-kakak remaja, dan juga guru-guru sekolah minggu. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin setia kepada Tuhan, kalian semakin taat beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa, jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Amin. Oke adik-adik, itu dulu beberapa informasi yang Kak Esther sampaikan pada minggu hari ini. Sekarang seperti biasa, kita akan pisah kelas PAUD kecil, tengah, besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Hai adik-adik, nah sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian berikut lagunya. Layar serta Yesus ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus ombak pun teduh, ombak pun teduh.
lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan membimbing kami agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kak Nana. Kakak sudah penasaran sekali nih bagaimana kelanjutan ceritanya ya. Adik-adik penasaran nggak? Wah, oke. Kalau gitu kita lihat sama-sama ya. Shalom adik-adik. Bersama dengan kakak di sini dan kita kembali mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kali ini kita mendengar kembali kelanjutan dari cerita minggu yang lalu. Adik-adik, setelah Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun, maka terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. 7 tahun kelimpahan, sehingga Yusuf yang sudah dilantik oleh Firaun menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir menumpuk persediaan bahan makanan gandum di kota-kota, sehingga begitu banyaknya seperti pasir di lautan, sehingga orang tidak bisa menghitungnya, begitu banyaknya. Tapi setelah selesai masa 7 tahun kelimpahan itu, maka terjadilah 7 tahun kelaparan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Sehingga masa 7 tahun kelimpahan tidak diingat-ingat dan tidak ada tanda-tandanya. Bekas-bekas kelimpahan tidak dilihat lagi karena begitu dahsyatnya kelaparan yang merajalela di seluruh bumi. Sehingga orang-orang datang ke Mesir, bangsa-bangsa lain datang ke Mesir untuk membeli makanan. Demikian juga Yakub yang mendengar bahwa di Mesir ada kelimpahan makanan dan memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Adik-adik, bagaimana kelanjutan kisah Yusuf dan pertemuan yang indah dengan saudara-saudaranya ini? Yuk kita duduk manis, dengarkan dan saksikan berikut ini. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami.
dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang baru kita dengar ini, kita bisa belajar sebagaimana firman Tuhan di Lukas 11 ayat 4. Kembali ayat hafalan minggu ini buat adik-adik. Lukas 11 ayat 4. "Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami." Adik-adik, kita dapat membayangkan bagaimana jahatnya perbuatan saudara-saudara Yusuf. Kita juga dapat mengingat kesalahan-kesalahan apa saja yang telah kita perbuat terhadap saudara-saudara kita. Oleh sebab itu kita dapat berdoa, "Ampunilah kami." Kita juga dapat membayangkan Yusuf. Ia telah mengampuni saudara-saudaranya. Itulah sebabnya ia menangis. Seperti Yusuf, kita juga harus belajar mengampuni kesalahan orang lain. Kita membutuhkan pengampunan dosa, maka kita berdoa, "Ampunilah kami akan kesalahan kami." Kita semua juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh sebab itu kita berdoa, "Sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Haleluya. Amin. Hai adik-adik, nah gimana ceritanya tadi? Seru kan? Pasti seru. Oke adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Berikut lagunya. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan.
Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu kita. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kirung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Biarlah kasih rahmatnya dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, dunia